Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Zuhdi dengan NIM 22150500163. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas makalah tentang Al-Asas fi Tafsir karya Said Hawa. Biografi Said Hawa. Nama lengkapnya adalah Said bin Muhammad Dib bin Mahmud Hawa An-Nu'aimai, lebih dikenal dengan gelaran Said Hawa, dan nama panggilannya adalah Abu Muhammad. Beliau telah dilahirkan di kota Hamah, Syria pada tahun 1935. Ibunya telah meninggal dunia ketika beliau berusia 2 tahun. Beliau berpindah ke rumah neneknya di bawah asuhan sang ayah, seorang pejuang pemberani yang berjihad melawan Prancis. Pada zaman remaja telah berkembang pada diri beliau pemikiran sosial, nasional, Ba'ats, dan perjuangan Ikhwanul Muslimin. Said Hawa berguru dengan beberapa ulama Syria. Antara guru-guru beliau adalah terdiri daripada ulama Hamah seperti Syekh Muhammad Al-Hamid, Syekh Muhammad Al-Hashimi, Syekh Abdul Wahab Dabas, Syekh Abdul Karim Arifai, Syekh Ahmad Al-Murad, dan Syekh Muhammad Ali Murad. Said Hawa juga berguru dengan Syekh Mustafa As-Sahibai dan Fauzi Faidullah dan lain-lainnya. Pada tahun 1961 beliau lulus di Universitas Syria mengikuti kursus ketenteraan pada tahun 1963. Berumah tangga pada tahun 1964, dikaruniai 4 orang anak. Profil umum kitab tafsirnya. Kitab tafsir ini terdiri dari 11 jilid besar yang termasuk karya monumental Said Hawa. Hal ini mencerminkan bahwa ia seorang mufassir dengan berupaya menggali hubungan ayat dan surat dalam Al-Quran. Dalam jilid pertama, kitab tersebut dicantumkan pengantar penerbit oleh Abdul Qadir Muhammad Al-Bukhar yang terdiri dari 2 halaman. Kemudian disusun pengantar penyusun tentang metode pembahasan mengenai uraian kitab tafsir yang digunakan oleh penulisnya. Masih dalam jilid yang sama, dikemukakan pengantar kitab tafsir Al-Asas yang memberikan penjelasan tentang karakteristik kitab tafsir ini serta keistimewaannya dibandingkan kitab tafsir lainnya. Tafsir ini disusun seperti kitab tafsir besar lainnya dengan menguraikan penafsiran secara mendalam dan rinci hingga mencapai 11 jilid tebal. Penulisan kitab tafsir ini seperti diterangkan oleh Said Hawa dalam pendahuluan kitabnya, yaitu ketika ia menjalani masa tahanan politik semasa pemerintahan Hafiz Al-Asad dalam kurun waktu sekitar 1973 sampai 1978. Selain itu, ia dinyatakan juga dalam pendahuluan tafsir ini bahwa orientasi penulisan tafsir ini untuk menjelaskan aspek akidah, fikih, ruhiyah, dan sulukiyah. C. Latar belakang penulisan kitab tersebut. Kitab tafsir karya Said Hawa ini dinamakan oleh penyusun dengan Al-Asas fi Al-Tafsir. Bila dipahami dengan pengertian bahasa Indonesia, berarti dasar digunakan kitab ini sangat memperhatikan hubungan antara ayat yang ada kesesuaian yang dalam ilmu tafsir dikenal dengan munasabah Al-Quran. Kedua, tafsir ini sering mengutip atsar baik Nabi atau sahabat. 2 hal di atas merupakan pokok atau dasar dalam menafsirkan Al-Quran yang bagi Said Hawa menjadi perhatian ulama dalam tafsirnya. Latar belakang penulisan kitab ini karena Said Hawa ingin menyumbangkan pemikirannya yang ketika dia berada dalam penjara karena menentang penetapan Undang-Undang Syariah tahun 1973 selama 5 tahun. Selain itu, dari sudut pandang ilmiah, ada beberapa hal yang melandasi penulisan kitab ini. Antara lain, yang pertama, Said Hawa ingin mengembangkan lebih luas konsep munasabah dalam Al-Quran dengan membuat konsep baru yang disebut Muddatul Quraniyah. Yang kedua, karena zaman sekarang ilmu pengetahuan sangat berkembang sehingga muncul pemahaman yang baru terhadap nas. Banyaknya subhat dan pertentangan dengan Al-Quran yang terjadi pada masa sekarang.
Yang keempat, metodologi dan corak penafsirannya. Dalam kitab asas tafsir, metode yang digunakan dalam sifat ini menggunakan metode tahlili, yang berarti membahas tentang ayat-ayat Al-Quran dari berbagai aspek dan maknanya, ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutan yang ada dalam mushaf Utsmani. Secara keseluruhan, kitab tafsir ini mengangkat teori munasabah sebagai dasar metodologis dan memiliki corak sufistik, yaitu diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas yang diurutkan dalam urutan mushaf dalam Al-Quran, menggambarkan pengertian umum ayat, kemudian menjelaskan makna ayat dari segi bahasa dan keterkaitan antara susunan ayat. Uraian penafsiran dijelaskan secara rinci dan panjang, pertama dengan mengemukakan pengertian global ayat, kemudian menjelaskan makna ayat dari tujuan bahasa, menerangkan susunan uslub ayat. Said Hawa memberikan kategorisi dalam 4 macam, yaitu kisim. Pertama, tiwal, yaitu Al-Baqarah sampai dengan surat Al-Baqarah. Kedua, mi'un, yaitu Yunus sampai Al-Qasas. Kelompok ini juga dibagi 3 bagian oleh Said Hawa, yang disebut dengan Al-Majmu'at berdasarkan kepada makna yang dikandungnya. Ketiga, Matsani, yaitu Al-Ankabut sampai surat Qaf. Keempat, Mufassal, yaitu Ad-Dariyat sampai An-Nas. Pembagian seperti ini merupakan satu cara bagi Said agar menyajikan susunan surat dengan pertimbangkan aspek munasabah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.